Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pembacaan Tuhan. Mungkin di antara kita ketika membaca silsilah ini bosan, jenuh. Apa sih yang kita bisa dapatkan dengan nama-nama ini? Kita hanya membaca nama-nama, tidak ada sejarah. Walaupun di balik nama-nama itu ada sejarahnya, sejarah atau riwayat kehidupan dari tokoh-tokoh tersebut, tetapi jalan ceritanya, narasinya tidak dijelaskan. Kalau kita mau ya baca di perjanjian lama, supaya kita mengetahui tokoh-tokoh tersebut. Bagi sebagian orang, bahkan bangsa-bangsa, suku-suku atau subetnis tertentu sangat menyukai silsilah. Bahkan ya di Minahasa saya kurang tahu kalau masih banyak, tetapi sebagian mereka yang coba untuk menelusuri keturunan atau leluhur mereka, maka ada beberapa warga yang membuat silsilah dari leluhur mereka. Masuk kami juga ada silsilah dari Opo Bayi, sudah ada di silsilah Utulong dan sebagainya, semuanya ketahuan. Oh ternyata saya bersaudara dengan marga ini. Oh saya dari pihak mama punya papa, papa punya mama, punya papa, dan seterusnya. Oh ternyata marganya ini, wah sama dengan si A ya. Walaupun kadang-kala ya sangat jauh benang merahnya antara si A dan si B yang mungkin mempunyai marga sama. Tetapi itulah bagi sebagian orang, bagi bangsa-bangsa atau subetnis tertentu sangat tertarik. Ada banyak hal alasan mengapa mereka menyusun silsilah tersebut. Ya, salah satunya yaitu untuk mengetahui siapa sih nenek moyang kita, siapa mereka, apa profesi, apa reputasi daripada mereka leluhur kita. Yang ada sebagian kecil orang ketika tahu, wah ayahnya adalah seorang penjahat, kami ini seorang pencuri, neneknya seorang pesundal, akhirnya tidak mau, takut ketahuan. Wah nanti ini ketahuan saya ini merupakan keturunan dari bajingan, sehingga sebagian kecil orang ada yang tidak mau seperti itu. Kita harus memahami mengenai penyusunan silsilah. Nah, bagi orang Yahudi atau bagi orang Israel, mereka sangat memerlukan ini silsilah ini supaya mereka tahu mereka ini berasal dari keturunan siapa. Apakah benar-benar mereka ini murni masih bangsa Israel, masih keturunan Israel, masih keturunan Yahudi atau bukan? Bahkan ketika terjadi perpecahan antara 12 suku ini, 10 suku dan 2 suku yang menjadi 2, utara dan selatan, mereka yang merupakan 12 saudara, ternyata juga terjadi perpecahan karena sesuatu dan yang termasuk masalah politik dan keagamaan. Sehingga mereka ini, kedua khususnya yang sangat intensif sekali ini, yang kerajaan selatan, yaitu bangsa Yehuda atau yang disebut bangsa Yahudi, mereka itu sangat membutuhkan silsilah supaya tahu garis mereka ini berasal dari siapa. Wah, nenek moyang saya ini, yang pasti mereka semua sama, nenek moyang mereka itu Abraham, Ishak dan Yakub sama. Tapi dari anak-anak Yakub yang menjadi 12 suku, mereka ini berasal dari suku apa? Dan kemudian saya dari suku Yehuda, tetapi Yehuda anaknya siapa? Anak yang mana? Mereka berusaha menelusuri karena berdasarkan suku-suku tersebut mereka berhak mendapatkan warisan tanah sesuai dengan apa yang sudah dibagi menurut perintah Tuhan kepada Musa dan diteruskan oleh Yosua. Banyak hal selain termasuk menjaga kemurnian
bangsa lain. Wah, maka itu peninggalan saudara. Tidak mungkin. Mereka sangat menentang dan sangat tidak diterima kalau bagi mereka bangsa Israel ataupun bangsa Yahudi terjadi perkawinan campuran. Makanya dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka dalam perjalanannya, kemudian mereka melihat anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, melihat bangsa-bangsa lain, bangsa Moab, Amon dan seterusnya. Kemudian mereka tertarik dan menghampiri laki-laki atau perempuan. Kemudian Tuhan katakan kepada Musa, panggil mereka, bunuh mereka, binasakan mereka, habis mereka. Ada ratusan ribu yang dibunuh. Karena Tuhan marah, karena Tuhan mau mereka menjaga kemurnian, supaya benar-benar mereka hatinya tertuju kepada Allah. Karena kalau mereka menikah, mereka bersama-sama dengan bangsa lain, maka hati mereka nanti akan dibelokkan dengan kepercayaan, keyakinan bangsa-bangsa lain. Nah, oleh sebab itu, untuk dapat mengetahui baik tadi berhak tidak mereka mendapatkan warisan dan juga berdasarkan keturunan mereka murni atau tidak, ini berasal dari mana ini? Makanya dalam hal ini penulis Injil Matius ingin memperkenalkan, menggambarkan, menjelaskan kepada siapa yang menerima Injil Matius ini. Injil Matius ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Ini banyak kita bisa melihat mengapa alasan atau dasar dikatakan bahwa Injil Matius ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang Yahudi. Banyak coraknya, gayanya, tradisi-tradisi yang banyak muncul dalam Injil Matius ini menunjukkan bahwa Injil Matius secara khusus ditujukan kepada orang Yahudi, tetapi bukan berarti tidak ditujukan kepada bangsa-bangsa lain, tapi secara khusus. Nah, sehingga di Matius pasal 1 ini juga sangat kental ingin menonjolkan Abraham dan Daud. Anak Abraham, anak Daud, itu sangat. Kemudian nubuatan-nubuatan yang disampaikan yang merupakan pembenaran yang dicatat dalam Injil Matius itu sangat mencirikan bahwa Injil Matius ini ditujukan secara khusus bagi orang Yahudi, tetapi bukan berarti tidak bagi bangsa lain termasuk kita. Nah, oleh sebab itu ketika penulis Injil Matius menuliskan silsilah ini, menceritakan, menjelaskan, menggambarkan tentang Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Dari awal penulis Injil Matius sudah menuliskan dia adalah keturunan Abraham. Artinya apa? Dia layak. Dia orang yang dinantikan, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, anak Abraham, kemudian nanti masuk kepada generasi selanjutnya. Jadi ada 3 kelompok: Abraham sampai Daud, Daud sampai ke pembuangan sampai pada masa Yesus Kristus. Jadi penulis Injil Matius ingin memperkenalkan bahwa dia adalah keturunan Abraham, dia juga adalah keturunan Daud yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama oleh para nabi. Dan bahkan berdasarkan garis silsilah itu sangat jelas nama-nama yang merupakan leluhur daripada Yesus Kristus itu adalah raja-raja. Walaupun kalau kita melihat, kita belajar akan silsilah ini sesuatu yang sebenarnya bagi orang Yahudi ini bertolak belakang, bertentangan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dalam tradisi Israel atau Yahudi, mereka sangat mengutamakan, mementingkan, membutuhkan ini silsilah ini. Tetapi persoalannya di dalam silsilah ini ada beberapa hal yang bertentangan dengan tradisi mereka. Yang pertama, di dalam silsilah ini ada 5 nama perempuan. Siapa-siapa yang kalau masih ingat tadi kalau baca tadi? Ada Tamar, Rahab, Ruth, Berseba, dan Maria. Wah, bagi orang Yahudi ini penghinaan. Mereka
mendiskriminasikan wanita, bukan mendiskreditkan wanita. Bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, bahkan sampai sekarang silakan baca Talmud Yahudi. Mereka akan berdoa begini, Tuhan, saya bersyukur saya dilahirkan sebagai seorang laki-laki, saya dilahirkan sebagai orang Yahudi, bukan orang kafir. Bahkan saya bersyukur tidak dilahirkan sebagai seorang wanita. Karena bagi orang Yahudi itu, wanita itu paling hina. Itu bagi orang Yahudi paling hina, manusia paling hina, utama lebih hina dari binatang. Itu pemahaman mereka, tahu mereka masih mencatat. Nah, makanya ini sesuatu yang ketika ini pembaca Injil Matius yang dominannya orang Yahudi, kenapa ini Matius ini menuliskan nama-nama wanita di dalam silsilah ini? Di satu sisi, penulis Injil Matius ingin memperkenalkan keutamaan daripada Yesus Kristus karena dia berasal dari Abraham, keturunan Abraham dan keturunan Daud sebagai seorang raja. Tetapi di sisi lain, penulis Injil Matius mencatat nama-nama wanita. Coba baca di Perjanjian Lama, baca silsilah-silsilah. Adakah ditemukan nama wanita dalam silsilah di Perjanjian Lama? Cuma satu ditemukan ketika mencatat 12 anak Yakub. Siapa-siapa? Ruben, Simon, Isakar, Lewi, Yehuda, Simeon, Gad, Aser, Isakar dan seterusnya, Yusuf, Benyamin. Baru nanti disebutkan anak perempuan yang bernama Dina. Tapi di lain tidak ada. Itu penulis kitab Kejadian ingin menyebutkan nama Dina supaya diketahui karena ada peristiwa tertentu yang kita tahu bersama bahwa Dina diperkosa oleh salah satu suku, sehingga disebutkan namanya. Tetapi di tempat lain sangat-sangat jarang disebutkan. Karena seperti itu, mereka tidak mau memperlihatkan. Walaupun ada tokoh-tokoh hebat dan luar biasa dalam Alkitab, bukan berarti Alkitab atau Allah sangat mendiskriminasikan, tapi tradisi mereka yang terbawa sampai dalam penulisan seperti itu. Nah, bukan hanya nama-nama wanita saja yang disebutkan dalam Injil Matius. Ada nama-nama orang yang bukan orang Yahudi. Ada Ruth dari mana? Moab. Rahab dari mana? Yeriko. Bukan orang Yahudi. Di mereka itu adalah nenek moyang daripada Yesus Kristus. Bukan hanya nama orang-orang yang bukan orang Yahudi, tapi nama-nama orang jahat sekali. Ada siapa? Yehuda dan Amar. Mereka kan berzina. Ada siapa lagi? Rahab termasuk pelacur. Siapa lagi? Manase, anaknya Hizkia. Hizkia hebat, luar biasa imannya. Ada yang masih ingat ketika dia jatuh sakit, hampir mati, dia berdoa kepada Tuhan, dia balikan. Pada waktu itu, kalau kita belajar, Hizkia itu belum punya anak. Tapi kata Tuhan berkemurahan, berbelas kasihan kepada Hizkia, karena Hizkia sudah memohon kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan perpanjangkan usianya berapa tahun? 15 tahun. Tapi apa yang terjadi dengan dia? Diperpanjang usianya 15 tahun. Dia punya anak yang bernama Manasye. Dan ketika Manasye bertumbuh, Nabi Yesaya berbuat bagi bangsa Israel. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Manasye terhadap Nabi Yesaya? Dia bergaji itu Nabi Yesaya. Coba kalau Manasye tidak hidup, kalau Hizkia tidak diperpanjang usianya, Manasye tidak akan hidup, tidak akan lahir. Kalau Manasye tidak lahir, Nabi Yesaya tidak digergaji. Lehernya, padahal Nabi dia jahat. Belum Amon lagi.
seperti itu masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Kalau ketahuan ayah saya atau kakek saya seorang pencuri, kalau perlu, kalau cerita-cerita tentang orang tua, kalau perlu alihkan cerita. Kalau perlu tidak cerita-cerita masa lalu, itu semua meningkatkan aib saja masa lalu. Tapi ini penulis Injil Matius dengan jujur ingin memperlihatkan di satu sisi ada keunggulan daripada Yesus Kristus sebagai anak Abraham dan sebagai keturunan Abraham dan sebagai keturunan Daud. Tapi di sisi lain penulis Injil Matius dengan jujurnya memperkenalkan Yesus. Kadang-kadang kita tidak jujur, ya kan? Sisi gelap kita usahakan disembunyikan, ditutupkan. Tapi inilah Alkitab itu seringkali dikritik. Wah, kenapa Alkitab ada ini begini. Mereka tidak paham. Allah itu ingin menggambarkan, ingin menjelaskan tentang kebenaran apa adanya dengan jujur. Ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang jahat. Seperti inilah realita kehidupan manusia. Dan begitu juga dalam penulisan silsilah ini oleh penulis Injil Matius ingin memperkenalkan. Tetapi di balik semuanya itu juga ada makna yang ingin disampaikan oleh Allah melalui penulis Injil Matius. Kenapa ada nama-nama wanita? Kenapa ada nama-nama orang bukan Yahudi? Tidak akan bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Kenapa ada nama-nama orang jahat? Seharusnya Yesus Kristus sebagai anak Allah yang maha tinggi, dia sebagai Allah yang maha kudus, seharusnya dia harus lahir dari garis keturunan yang jangan ada satupun yang ternoda. Kan begitu kan konsep manusia. Wah, dia sebagai yang maha kudus, jangan ada yang leluhur yang jahat, yang tidak masuk nominasi dan sebagainya. Tetapi ini realita. Kita sedang membicarakan mengenai kelahiran Yesus Kristus. Kita sudah masuk di bulan Desember yang merupakan momen-momen dan kita merasakan nuansa Natal. Oleh sebab itu kita juga harus paham kelahiran Yesus Kristus itu ya seperti ini. Dia lahir, dia dilahirkan, dia berasal dari keturunan yang penulis Injil Matius ingin memperkenalkan, menjelaskan apa adanya. Kalau kita mau belajar lebih dalam ini kan tadi dikelompokkan 3 kelompok. Abraham sampai Daud itu 14 generasi. Daud sampai kepada pembuangan Babel. Abraham sampai ke Daud itu 14 generasi. Itu masanya 700 tahun. Kemudian Daud sampai kepada pembuangan Babel itu 14 generasi. Itu masanya 400 tahun. Pembuangan Babel sampai pada masa Yesus Kristus itu 14 generasi. Itu masanya 600 tahun. Totalnya 1700 tahun. Itu 3 kelompok, itu 14 generasi. Sebenarnya ada beberapa nama yang ada dalam generasi itu tetapi tidak dicatat oleh Injil Matius. Kenapa? Kenapa tidak melompat-lompat saja seperti generasi yang pertama itu? Tidak ada nama, ada 2-3 nama tidak dicatat oleh penulis Injil Matius. Ada karakteristik tertentu yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Matius, tetapi dalam hal ini penulis Injil Matius ingin menyampaikan kepada kita bahwa di dalam Tuhan tidak ada batas. Tidak ada lagi batasan antara perempuan dan laki-laki. Wah, perempuan di sana. Kalau mau beribadah di sana ada tempat khusus. Laki-laki pokoknya dia mendapat prioritas dalam ibadah. Coba sekarang kita ibadah, ada tidak perbedaan? So, baku campur semua. Kecuali di sekolah kita ada tahu laki-laki sini perempuan sini. Karena mereka masih pakai Taurat sama kayak gitu. Perempuan di luar, laki-laki boleh masuk di dalam. Itu masih pakai Taurat. Seperti itu. Sebab itu di sini penulis Matius ingin mengatakan gereja
Tidak lagi membatasi, oh ini bangsa Israel atau bangsa Yahudi, oh ini bangsa Indonesia nomor 125 sana jauh. Sudah tidak ada lagi sekarang. Semua sekarang sudah benar di dalam Tuhan kita satu. Penulis Injil Markus ingin menyatakan kita, mereka yang dahulunya latar belakangnya, reputasi mereka, ya reputasi nenek moyang Yesus, kan ada beberapa yang jahat. Latar belakang kehidupan luhur daripada Yesus Kristus yang sebenarnya tidak layak, tetapi ketika sudah menyatu di dalam Kristus, artinya sudah hidup dalam Kristus, tidak lagi dalam hidup masa lalu. Nenek moyang Yesus kan ada pelacur, ada Rahab pelacur, apalagi ditambah lagi kurang ajar dengan ibu dari bapak mantunya, ya kan? Tapi kok bisa ya Tuhan pakai mereka ini masuk dalam silsilah Yesus Kristus? Sebenarnya dari jauh sebelum dunia ini dijadikan bapak, nanti keturunan leluhur kamu si Rahab, si Betseba kurang ajar, sama Betseba kurang ajar. Saya katakan kurang ajar, Daud kurang ajar lah, Betseba kurang ajar. Tahu-tahu dia panggil mau masuk di kamar, dia iya saja, saudara tak lari. Tahu-tahu laki-laki dan perempuan semua masuk kamar, ya lari saja. Kan pasti kan sudah mencurigakan, ya kan? Tapi ya Betseba, Daud, dia tahu raja ini, ya kan? Wah, saya mau jadi raja ini, bukan permaisuri. Ya, kurang ajar. Betul, saudara. Betseba yang kurang ajar. Kok suaminya lagi perang, lagi bekerja mati-matian cari duit. Jadi Betseba ini, saya mau jadi raja ini, permaisuri. Saya juga tidak harus pikir ini apa ini. Bisa-bisaan pakai Betseba ini sebagai nenek moyangnya Yesus Kristus. Tapi itulah Tuhan, kadang-kadang tidak mampu kita memikirkan rancangan Tuhan terjadi. Tetapi saya mengatakan, bukan berarti kita berbuat dosa saja, kita berbuat jahat saja. Tuhan tuh mau pakai saya jadi pelacur, saya jadi pencuri, saya jadi penjahat. Lihat nenek moyang Yesus Kristus Tuhan pakai. Coba. Ternyata Tuhan pakai masuk di neraka. Itu rancangan Tuhan yang kita tidak bisa ketahui. Ya ini kan firman Tuhan itu bicara apa padanya? Tuhan ingin mengungkapkan sesuatu yang seringkali di luar pikiran. Tapi itulah yang terjadi realita dalam kehidupan kita. Ada kan ya, saya tidak mau ini ya menunjukkan, wah dia ini anak dari orang tua yang kasihan. Saya tidak bermaksud menyebutkan mungkin ada di antara kita ya, wah orang tuanya saya dilahirkan kasihan, orang tua saya belum menikah, papa mama saya berbuat ini dan kecelakaan, nanti saya sudah lahir baru papa saya dan mama saya menikah. Kok bisa-bisanya saya dipakai ya? Ya kan? Wah, dari mana ini? Apa sih dasar saya bisa dipakai oleh Tuhan? Itu sesuatu yang wow. Tetapi sudahlah kita berpikir seperti itu. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, mari kita berserah total kepada Tuhan. Seperti itu, sama seperti Rahab, seperti Betseba, seperti Rut. Dulu dia bangsa lain semua, tetapi ketika dia masuk dalam komunitas orang Israel, dia bilang, ketika mertuanya bilang, jangan kamu pulang saja cari suami lain. Apa yang dikatakan oleh Rut? Bangsamu adalah bangsaku, alammu adalah Allah. Artinya dia sudah menyerahkan seluruh total hidupnya kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Jadi seperti itu latar belakang hidup kita. Mungkin kita saya tidak tahu apa, tapi ketika kita sudah menyerah total kepada Tuhan, supaya benar-benar apa? Kita adalah orang-orang yang memang siap dan layak untuk dipakai, masuk dalam rancangan Tuhan dalam kehidupan. Jangan
masa lalu, tetapi melihat ke depan bersama dengan Yesus. Lakukan perkara. Banyak hal sebenarnya kita bisa gali, kita dapatkan dari apa yang dari silsilah ini. Tetapi saya juga mau sampaikan firman Tuhan, mau sampaikan walaupun mungkin sudah tidak ada batasan-batasan lagi, tetapi ada hal-hal tertentu juga yang harus ada batasannya. Itu soal pernikahan itu antara orang percaya dan tidak percaya, itu hati-hati, jaga-jaga. Karena perjanjian baru masih mencatat, jangan engkau bergaul dengan orang yang tidak beriman. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Hati-hati juga. Banyak hal juga. Makanya kita harus perlu belajar. Jangan sembarangan kita bergaul, tetapi juga kita bukan berarti membatasi mana orang jahat. Kira-kira kita bisa membedakan itu, orang jahat, orang yang tidak baik. Kita tetap bisa bergaul, tetapi jangan sampai kita terhisap dan terpengaruh dengan kebiasaan. Mungkin ini yang bisa disampaikan, nanti berikut kita akan melihat lagi bagian selanjutnya. Tuhan Yesus